Innal hamdalillah wala haula wala quwwata illa billah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa ba'd. Yang saya hormati Ustaz Firanda, Ustaz Nizar, Ustaz Endi, Ustaz Sugeng, dan bapak-bapak serta ibu-ibu jamaah Munatur yang saya hormati. Ketika saya diminta oleh ISMI untuk hadir di acara ini dengan tugas ngasih ceramah umum, saya nyatakan insya Allah saya bersedia, karena bagi saya Muna sulit juga untuk lepas dari hati dan pikiran saya. Karena Muna ini kita dirikan, saya, Endi dan Sugeng, itu antara sofa dan marwah di lantai 3. Pada waktu itu kita berangkat ibadah haji dan kemudian kita menjalankan untuk membuat Munatur ini. Dan menghadapi pengalaman yang pahit karena ketika mau pulang dari Madinah, tas jamaah kita disandra oleh pihak hotel karena kita belum bayar waktu itu. Jadi ada pengalaman menarik ya. Saya tentu saja tidak akan menyentuh berkait dengan materi manasik, tetapi saya ingin mengajak untuk melihat bahwa kehidupan kita sekarang ini sedang terperangkap oleh pola pikir dan pola pandang pragmatis materialistik. Kehidupan kita sekarang ini bukan hanya di Indonesia saja, dunia pada umumnya itu sedang terperangkap oleh pola pikir dan pola pandang pragmatis materialistik. Dia hanya melihat sebatas mata memandang, yang pada intinya pola pikir pragmatis itu adalah menafikan iman kepada hari akhir. Bahkan kalau kita bicara tentang hari akhir, suka ada saja orang yang mengatakan, emangnya pernah ke sono? Ada saja yang berkata seperti itu. Mungkin ini juga banyak ayat dan hadis yang selalu menggandengkan antara iman kepada Allah dan iman kepada hari akhir. Dan persoalan inilah yang kemudian juga menjadi konsentrasi iblis dengan seluruh antek-anteknya. Kita tahu bahwa setelah Allah menyatakan iblis sebagai makhluk terkutuk, ada dua yang diminta oleh iblis kepada Allah. Yang pertama, minta agar supaya kematiannya diundurkan. Qala andirni ila yaumi yub'atsun. Kata iblis, kami minta agar supaya kematian kami ditunda sampai hari dibangkitkannya nanti. Artinya, ketika Allah mengabulkan permintaan ini, tidak ada iblis yang mati. Ya, makanya tidak ada pekuburan iblis, ya, karena belum ada yang mati. Kemudian yang kedua yang diminta oleh iblis untuk menggoda dan menyeret anak cucu Adam masuk dalam perangkat mereka. Bahkan iblis mengatakan, kami akan datangi mereka. Qala la atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarhum syakirin. Jadi kata iblis, kami akan datangi manusia itu dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri. Jadi betul-betul mereka akan mengepung kita. Apa yang mereka lakukan adalah menipu manusia. La ujayyinanna lahum fil ardh. Dengan memunculkan atau menutupi kejelekan-kejelekan itu dengan sesuatu yang indah sehingga kita tertipu. Inilah dua yang mereka minta dan kemudian Allah pun membiarkan atau mengabulkannya. Maka setelah dikabulkan, iblis dengan tekadnya mereka memiliki slogan, mulai sekarang kata iblis, kerja, kerja, kerja. Apa yang mereka lakukan? Mendatangi manusia. Setelah mendatangi manusia apa? Kita tipu dan kita bohongi manusia itu dengan menghiasi kemungkaran dan kemaksiatan itu dengan sesuatu yang indah.
Inilah yang menyebabkan kemudian banyak manusia yang terperangkap oleh tipu daya iblis itu. Jadi yang ada di dalam otak dan pikiran iblis dalam setiap hari ini, besok siapa lagi yang kita tipu dan bagaimana lagi kita menipu mereka. Tidak ada yang lain. Hanya kita bersyukur iblis itu, bukan bersyukur ya, iblis itu tidak menggunakan media. Andai iblis itu ditopang oleh media, saya kira akan semakin kacau kita. Setiap yang dikerjakan, dipiralkan gitu, akan semakin kacau kita. Ya. Kenapa akan semakin kacau? Karena kita manusia ini kan strata akademiknya cuma sampai kepada S3. Sementara media itu, Samsung itu udah S9. Berarti kan daya rusaknya lebih hebat itu dibandingkan dengan kemampuan yang kita miliki. Nah, dalam mereka menggoda kita, mereka akan senantiasa ada dimanapun kita berada. Mungkin nanti Bapak dan Ibu akan bisa merasakan perbedaan sebelum Arafah dan sesudah Arafah. Biasanya dari pengalaman selama ini, setelah Arafah itu godaan lebih kuat dibandingkan dengan sebelum Arafah. Di samping memang dari sisi psikologis, kita sudah capek, kita sudah lelah, istirahat juga kurang. Biasanya orang yang seperti itu sensitif. Bahkan ketika kembali dari Arafah busnya macet, suka ada saja orang yang mengatakan memang supirnya bego, ngapain lewat sini? Kayak dia tahu jalan. Padahal kalau dia yang bawa mobil nggak tahu nyampenya kemana. Kita di Muna pernah punya pengalaman. Jadi saking cepatnya mobil yang nomor 1 itu ditabrak oleh yang dari belakang, sampai kemudian mobilnya mati, nggak bisa hidup, mesinnya hancur. Tetapi saya ingat sebelumnya itu ada yang mengatakan katanya orang haji itu rambutnya kusut penuh debu. Ya mau bagaimana kusut penuh debu, katanya kita dengan bus yang ber-AC. Tapi qadarullahnya tidak lama kemudian bus yang kita tumpangi itu ditabrak dari belakang, kemudian mogok, nggak bisa hidup lagi. Terpaksalah Pak Sugeng mencari bus, tidak mudah. Ketemunya truk yang baru mengantarkan kambing. Dinaikkanlah ke situ, barulah mereka itu berdebu-debu lah di situ. Makanya perintah untuk memperbanyak zikir lebih banyak lagi itu setelah Arafah. Bukan berarti kemudian perjalanan kita untuk melaksanakan ibadah haji kemudian akan dilepaskan oleh setan begitu saja. Apalagi sampai mengatakan wah jamaah munatur nggak mungkin bisa kita goda. Pembimbingnya Dr. Piranda. Justru semakin kuat, semakin baik, semakin semangat mereka. Inilah yang harus kemudian menjadi konsentrasi kita, menjadi pemahaman kita, menjadi pengertian kita. Dan pintu gerbang yang paling memungkinkan dimasuki oleh mereka adalah rafas, fusuk, dan kidal. Makanya Allah menegaskan faman faradha fiinal hajj fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil. Apa yang dipesankan oleh Pak Sugeng, oleh Pak Endi tadi oleh Dr. Piranda ketika kita setelah subuh, setelah maghrib, berkait dengan niat. Karena memang niat itu yang tahu hanya kita dan Allah. Bagaimanapun banyaknya para pembimbing, tidak akan pernah tahu yang sebenarnya niat hajinya itu seperti apa. Yang ada pada diri Bapak dan Ibu. Karena itu berkait dengan niat, pembimbing paling hanya bisa untuk mengingatkan.
Tapi yang mempunyai kewajiban untuk menjaga niat itu sebaik-baiknya adalah kita. Makanya kita tidak boleh menyia-nyiakan peluang yang Allah berikan kepada kita. Bagaimana kita bisa menghapus dosa dan kesalahan kita. Karena memang nyaris perjalanan ibadah haji seperti itu. Bahkan ketika kita berada di Arafah, disitulah puncak pengampunan yang akan diberikan oleh Allah kepada kita. Sampai digambarkan oleh Rasulullah, kalaupun dosa kita sebanyak pasir di daratan, sebanyak titik hujan yang Allah turunkan dari langit, dan sebanyak busa yang ada di lautan, sebanyak itu di Arafah akan diampunkan oleh Allah. Tetapi masih banyak orang-orang ketika berada di Arafah tidak memanfaatkan peluang itu dengan sebaik-baiknya. Bahkan tidak jarang orang lain berzikir di dalam. Dia keluar dengan teman-temannya bawa kopi, ngobrol sambil ngerokok. Menjelang tenggelam matahari sibuk bikin foto bersama dengan alasan mumpung masih ada matahari. Ini jangan sampai terjadi. Hal-hal yang seperti itu jangan sampai terjadi. Peluang dan kesempatan belum tentu berulang untuk yang kedua kali bagi kita. Sebab ukurannya bukan pada saat harta yang kita miliki. Bukan berkait dengan waktu yang kita miliki. Ini berkait sepenuhnya dengan pilihan Allah kepada kita. Pernah terjadi orang sudah sampai di Jeddah, sudah pakai ihram, balik lagi ke Cengkareng. Alasan keduniaannya dikatakan bahwa surat-surat keimigrasian tidak lengkap. Tetapi dalam pandangan agama, pada dasarnya Allah belum memilih dia untuk menjadi umat yang datang ke rumahnya yang suci. Maka oleh karena itu, selama di dalam perjalanan akan semakin bagus kalau kemudian masing-masing kita memiliki program paling kurang 1 kali khatam Al-Quran. Kita di Muna pernah punya jamaah umur 70 tahun. Baca Quran tidak bisa. Tapi semangat membacanya menggebu-gebu. Orang lain baca Al-Quran, dia bawa buku Iqra. Siapa saja ustaz yang lagi nganggur datang, ustaz baca ba'abi dan semangat nih. Bahkan pada saat manasiknya ketika kita mau salat zuhur kita suruh wudu, dia cuma cuci muka. Saking tidak pahamnya. Tapi alhamdulillah dalam perjalanan kemudian ada keinginan yang kuat untuk berislam secara baik sehingga ketika pulang dia lanjutkan belajar ngajinya itu. Sampai pada satu hari dia telepon saya, dia katakan, Ustaz, saya harap Ustaz datang ke rumah saya. Saya mau syukuran, saya sudah khatam Iqra. Saya pikir tadinya khatam Quran, ternyata baru khatam Iqra dia. Bikin nasi kebuli dia saking senangnya. Ini yang harus kita gunakan dengan sebaik-baiknya kesempatan dan peluang itu. Biarlah orang lain dengan gayanya, dengan caranya. Tetapi harus tertanam di dalam hati kita. Ini adalah kesempatan terakhir untuk saya. Sehingga dengan sikap itu termotivasi untuk melaksanakan ibadah haji dengan sebaik mungkin. Seperti yang dicontohkan, diperintahkan oleh Allah dan dicontohkan oleh Rasulullah. Dan ternyata kalau kita mengikuti apa yang dikatakan, dicontohkan oleh Rasulullah, enteng. Makanya saya selalu mengatakan manasik haji itu enteng. Yang berat itu oleh-olehnya. Sampai tas saja waktu ditutup itu resletingnya sambil diinjak saking padatnya. Bukan berarti itu tidak boleh.
Tetapi ada sesuatu yang lebih penting dari itu semua. Bagaimana kita mendapatkan ampunan Allah? Bagaimana agar supaya doa-doa kita dikabulkan oleh Allah? Bagaimana agar supaya seluruh amal kita dilipat gandakan pahalanya dengan kelipatan yang sangat besar oleh Allah? Dan tentu setelah itu, bagaimana kita mampu mempertahankan kemabruran itu? Bagaimana kita mampu menghindarkan riya? Tadi sudah dibahas panjang lebar, Ustaz bilang. Makanya saya sering mengatakan mungkin sampai 2 ayat di dalam Al-Quran Allah mengatakan walillahi ala nasi hijjul bait wa atimul hajja wal umrata lillah. Bahwa haji itu harus lillah. Ini yang harus kita jaga. Maka oleh karena itu kembali bahwa kesempatan dan peluang yang Allah berikan ini adalah sepenuhnya tangan Allah untuk memilih kita, memberikan kesempatan kepada kita. Mudah-mudahan Allah juga memberikan kemampuan kepada kita agar supaya kita bisa meraih haji yang mabrur, sehingga pada akhirnya kita akan mendapatkan surga pada saat kita kembali menghadap kepada Allah. Dan ketika kembali dari tanah suci, kita diberikan kemampuan dan kemauan oleh Allah untuk mewujudkan kemabruran itu dalam pikiran kita, dalam ucapan kita, dan dalam perilaku kita. Saya kira itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.